Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal hal sauti masmu. Sorry. Baik, kaifa halukum jami'an ayuhal ikhwan wal akhwat al a'izzah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid fi hadhihi al fursah wa fi hadhihi al munadarah as-sa'idah an-nafisah al-ghaliyah. Al-yawm naltaqi maratan ukhra walhamdulillahi rabbil alamin yumkinuna an naltaqiya wajhan li wajhin walau kana min khilali hadha Zoom wa arjukum fi sihhah wal afiyah daiman wa asallahu ay yahfadhuna min jami'i sayyi'at wa min jami'il amrat amin Allahumma amin. Taib ayuhal ikhwan wal akhwat al a'izzah fi hadhil fursah fasmahuli ana karoisi jalsah uridu an urafiqakum jami'an hadhihi fi hadhihi al muhadarah limuddah sa'atan wahidatan aw akthar min dhalik li ilqa'i taqdimat min khilali al majmu'ah ats-tsalisah wa hadhihi al majmu'ah tatakawwanu min arba'ati ashkhas wa haula'i ya'ni ana nafsi summa Didin Faqihuddin summa Wildan Maftuh summa al-akhir Ahmad Fauzi. Fataba'an nantaqil mubasyarah ila at-taqdimil awal alladhi sayuqaddimuha ana nafsi Rian Sugiyarta. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat al-a'izzah, qabla bidayati muhadaratina haula amaliyah intajil aswad indal insan, hayya nabda naqra surat al-Fatihah. Asallahu ayyutiyana uluman nafi'atan wa mubarakan wa asallahu ayyusahhilana fi jami'i umurina khasatan fi umuri ta'limina hadha wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Al-Fatihah. Taib ayuhal ikhwan wal akhwat fi hadhil fursah as-sa'idah fasmahu li an uqaddima lakum at-taqdim aw atanawwal al-bahsa hawla al-mawdu' amaliyatu intajil aswati 'indal insan. Ay proses pembentukan atau terciptanya suara pada manusia. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah proses pembentukan atau penghasilan suara pada manusia. Tayyib, qad arafna anna amaliyata intaji al-aswat indal insan kama qad syarahat lana al-majmu'ah ats-tsaniyah fi usbu'il madhi hiya ay al-amaliyah tatakawwan min arba'ati amaliyat al-asasiyah li intajil aswat. Jadi kita ketahui bahwa amaliyah atau proses pembentukan suara ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kelompok kedua pada pekan lalu bahwa proses ini terdiri dari 4 proses dasar sehingga terbentuklah sebuah suara tersebut memerlukan 4 proses dasar. Apa saja? Wahia al-amaliyatul ula yakni amaliyatul insya. Amaliyatul insya summa amaliyatul taswid summa amaliyatul anfiyah summa anfiyah al-famwiyah summa al-akhir al-amaliyah nutqiyah at-tafsiliyah. Wa hadhihi al-mawad al-arba'ah allati qad syarahat lana al-majmu'ah ats-tsaniyah fi usbu'i al-madi. Al-majmu'ah ats-tsaniyah qad syarahat lana madatain yakni fil madah amaliyatul insya wa amaliyatut taswid. Wa qabla bidayati dukhulina ila al-madatil yaum yakni fi amaliyah anfiyah al-famwiyah wa amaliyah al-akhir yakni amaliyah nutqiyah at-tafsiliyah sawfa nuraji awalan ila al-madah as-sabiqah limadan nuraji awalan limadan naqumu bi murajaah awalan likai yakunu tartiban fi tafkirina wa fi tafhimi hadhil madah wa li tartibi al-mawad al-katsirah hadhihi. Yani kita sebelum masuk ke pembahasan mengenai amaliyah anfiyah yaitu proses yang ketiga dan keempat, kita akan mencoba sedikit mengulang pelajaran atau materi yang lalu yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang amaliyah insya sama amaliyah taswid. Supaya apa? Supaya
tertib pemahaman kita terhadap materi proses penghasilan suara pada manusia ini. Al-amaliyatul insya atau amaliyatul insya yusamma aidon bi initiation atau dalam bahasa kita disebut permulaan, awalan. Wa yusamma aidon bi tiarul hawa. Jadi proses pertama itu disebut juga sebagai tiarul hawa atau aliran udara, atau disebut juga sebagai initiation, yaitu inisiatif, permulaan sesuatu, awalan. Nah, fi hadhil al-madah qad akhadna ma'lumat katsirah, yakni fi hadhil madah wajadna aw nastati an nafham kaifiyatu amaliyati intajil kaifiyatu amaliyati tiyaril hawa min wa ila ri'atain. Jadi pada pembahasan tentang amaliyah insya ini, jadi proses yang pertama ini, kita di situ dapat memahami dan kita sudah membahas mengenai proses bagaimana proses terjadinya aliran udara dari dan ke paru-paru. Nah, di sini di pembahasan tentang amaliyatul insya ini kita sudah bahas tentang itu, kita membahas tentang itu, dan kita alhamdulillah sudah memahaminya tentang bagaimana proses udara itu masuk dan didorong dari paru-paru. Kemudian dalam bab ini juga, dalam materi ini juga, dalam proses yang pertama ini, nastati wa nafham al-farqu baina insya'is saut au atanaffus fi halati takallum au fi halati asumti. Yaitu kita di sini di proses yang pertama ini, di pembahasan yang lalu, kita bisa memahami tentang perbedaan antara tanafus, bernafas, atau aliran udara yang terjadi pada kondisi ketika kita berbicara dan kondisi ketika kita dalam keadaan diam. Nah, materi-materi inilah yang lalu kita telah bahas. Jadi pada pembahasan amaliyatul insya, pada tiarul hawa, proses pengaliran udara ini, kita membahas tentang itu. Jadi hanya sekedar membahas tentang bagaimana udara itu masuk. Ini adalah proses pertama dari pembentukan suara. Kemudian naqtaqil ila al-amaliyah atsaniyah, yakni amaliyatut taswit, atau disebut juga wa yusamma aidan bi connotation atau pembentukan suara. Nah, fi hadhihi amaliyah na'rifu anna hunaka anwa' mukhtalifah minas saut al-muntajah. Jadi di pada pembahasan tentang amaliyah taswit ini, di proses yang kedua setelah tadi proses udara tadi itu, di proses pertama kita bisa mengetahui bahwa di sana terdapat banyak sekali suara yang dihasilkan. Ada banyak suara yang dihasilkan. Disebabkan apa? Binisbah ila ikhtilafi quwati i'timad ilal makhraj. Nah, jadi disebabkan oleh adanya saking kuatnya i'timad kepada makhraj, walidhafil i'timad ilal makhraj. Jadi ada sebagian huruf yang saking kuatnya i'timad kepada makhraj, dan ada huruf yang sangat lemah i'timadnya kepada makhraj. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil suara itu. Nah, hal-hal tersebut itulah yang dikaji atau yang kita telah pelajari pada proses yang kedua, yaitu amaliyatut taswit. Nah, jadi setelah kita membahas tentang udara yang masuk ke riatain, kepada paru-paru, kemudian bagaimana cara paru-paru itu mengeluarkan udara tersebut, kemudian proses yang kedua adalah bagaimana pembentukan suaranya. Tentunya pembentukan suara ini berkaitan erat dengan makhraj. Oleh karena itu terjadinya perbedaan suara itu terjadi lisababi kuatit i'timad ilal makhraj au li dha'fil i'timad ilal makhraj. Nah, wa minha wajadna katsiran minal aswat al mukhtalifah. Masalan asyiddah, summa ar-rakhawa, summa al-majhurah, summa al-mahmusah, summa al-waswashah. Fi syiddah qad arafna fi madati tajwid anna hunaka yu'arriful ulama anna syiddah bimakna al-inhibasus saut ingda nutki bi hurufi syiddah liquwatil i'timad ilal makhraj. Jadi yang disebut dengan syiddah itu dalam ilmu tajwid itu, dalam ilmu sifat huruf, adalah tertahannya suara pada penyebutan huruf syiddah liquwatil i'timad ilal makhraj, karena saking kuatnya i'timad kepada makhraj. Nah, akhirnya terjadilah suara syiddah. Kemudian
eee, ada disebut juga dengan rokhawah. Rokhawah itu, eee eee, jaroyanus saut inda nutqi, li dha'fil i'timad ilal makhraj. Nah, itu karena do'af, karena lemah i'timadnya kepada makhraj. Akhirnya berbeda bunyi suara rokhawah dengan bunyi suara syiddah. Kemudian juga ada yang disebut jahar. Jahar itu adamu jaroyanun nafas. Tidak adanya aliran udara pada penyebutan huruf jahar karena kenapa? Kuwatil i'timad ilal makhraj, karena i'timad kepada makhrajnya kuat. Nah, dan masih banyak lagi seperti mahmus, juga seperti waswasah. Nah, ini yang kita kaji pada proses yang kedua. Jadi setelah proses yang pertama tadi tentang udara, kita masuk kepada proses pembentukan udaranya dari makhraj. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui ternyata suara itu berbeda-beda. Kenapa sebab berbeda-bedanya? Karena ada yang kuat iktimadnya kepada makhraj, ada yang lemah iktimadnya kepada makhraj. Wal an tandkhul ila al-madatin al-yaum, yakni al-amaliyah ats-tsalisah. Al-amaliyah ats-tsalisah hiya al-amaliyatul anfiyah al-famuwiyah, yaitu di sini diterjemahkan oronasal proses, nama lainnya oronasal proses, atau oro itu artinya oral, oral itu artinya mulut, nasal itu hidung, kemudian proses ya proses. Secara singkat mungkin bisa kita terjemahkan proses yang ketiga ini adalah sebuah proses di mana udara setelah melewati hanjaroh, setelah melewati kerongkongan, akan dipilah secara sadar untuk kemudian dialirkan melalui rongga hidung sehingga disebut dengan suara hidung, atau dialirkan melalui rongga mulut sehingga disebut suara mulut, atau dialirkan kedua-duanya, ke rongga dua-duanya sehingga disebut dengan suara hidung dan mulut. Nah, gitu suara. Nah, di sini akan kita bahas tentang hal itu. Jadi setelah proses pertama tadi kita mengetahui tentang udara masuk, udara mengalir, kemudian proses yang kedua bagaimana pembentukannya pada makhraj. Nah, sekarang kita masuk pada proses yang ketiga, yaitu pengaliran udaranya setelah melewati hanjaroh tadi itu. Setelah melewati hanjaroh, ada yang masuk lewat hidung, ada yang masuk lewat tajwif fam, rongga mulut, ada yang juga masuk ke dua-duanya. Kita lihat ke PPT. Hadhihi al-amaliyatu tantaju ila salasati anwa. Nah, proses ini diakibatkan atau disebabkan oleh 3 macam. Pertama, al-aswat al-anfiyah, kemudian al-aswat al-famuwiyah, kemudian al-aswat al-anfamuwiyah. Pertama adalah suara hidung, kemudian suara mulut, kemudian suara yang keluar dari mulut dan hidung, atau disebut juga dengan suara gunnah. Nah, yang akan ana bahas pada fi hadhihi al-muhadharah, yakni al-aswat al-anfiyah. Baik, nangtakil ila asyasah at-taliyah. Asyasah at-taliyah. Nah, baik. Al-aswat al-anfiyah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu suara hidung. Suara hidung. Nah, yang akan kita bahas pada suara hidung ini, bagaimana sih terbentuknya, proses terbentuknya suara dari hidung ini. Yumkinu antan khafidho allahatu liyamurral hawa'u min tariqil anfi faqat. Kama yatimu intajil aswatil anfiyah bitordil hawa min ri'ataini thumma tankhafidhu al-hanak al-jabain ilal asfal. Nah, jadi proses pembentukan suara anfiyah, suara hidung ini, yaitu pertama dengan menurunnya lahat. Lahat itu tuh anak lidah, atau kalau kita lihat kita mangap di kaca gitu, itu ada yang bergelantung itu di pangkal lidah. Nah, itu namanya lahat, anak lidah atau ufula. Nah, menurunnya ufula atau anak lidah turun ke bawah, liyamirul hawa min tariqil anfi, sehingga menyebabkan udara itu mengalir di atau di saluran hidung. Kemudian kama yatimu intajil aswat al-anfiyah bitordil hawa min ri'ataini sumatan khafidho al-hanak al-jabain ilal asfal. Suara hidung juga dihasilkan dengan mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah, kita ketahui bahwa paru-paru ini sebagai masdarut tokoh. Kalau kita in udna ila al-mabahis as-sabiqah fi mafhumi an
ilmi aswat wajadna hunaka anna ri'atain hiya masdar tokoh. Masdar tokoh itu sumber energi. Jadi salah satu syarat kalau kita kembali sedikit mengulang mengenai pembahasan mafhum ilmu aswat ini, kita di sana dapati bahwa hudusus saut lahu salah satu syurut. Jadi terjadinya suara itu memiliki tiga syarat. Yang pertama adalah adanya masdarut tokoh, adanya sumber energi utama, adanya sumber daya, sumber tenaga, sumber energi. Itu yang pertama. Kemudian adanya jismun muhtazun au mutadzabdzib, adanya benda yang bergerak. Nah, ini syarat yang kedua. Terjadinya suara tuh harus ada benda yang bergerak, Kemudian harus ada hujratur ronin, adanya ruang resonansi. Nah, itu tiga syarat itu yang harus ada. Nah, secara prinsip suara itu dihasilkan dari dua benda yang saling mendekat atau dua benda yang saling terpisahkan. Contohnya misalnya dua benda yang saling mendekat, misalnya tangan saya dekatkan, ini yang tadinya berjauhan, saya dekatkan, ini menimbulkan suara. Nah, berdekatannya dua benda ini diakibatkan adalah masdarut tokoh, ada tenaga yang saya keluarkan dari dalam diri saya sehingga menyebabkan dua benda ini berdekatan. Kemudian setelah berdekatan terjadi jismun muhtazun, terjadi ada benda yang bergerak. Nah, di sini ada benda yang bergerak sehingga terjadinya suara. Nah, kemudian adanya hujratur ronin, adanya ruang resonansi. Nah, dalam kasus atau dalam konteks suara, siapa yang menjadi masdarut tokoh? Yang menjadi masdarut tokoh adalah paru-paru. Karena paru-paru adalah yang mempompa udara untuk menyebar sebelum kita berbicara. Paru-paru. Riatain, dua paru-paru. Kemudian apa yang bergerak? Apa jismun muhtajunnya? Yaitu pita suara. Pita suara itu wataroin sautain. Nah, ada pita suara ketika paru-paru menghembuskan, mendorong masdar tokoh, ada masdar tokoh yang mendorong udara, terjadilah pergerakan pada wataroin, pada dua pita suara itu, sehingga menimbulkan perbedaan suara. Kemudian tidak cuma hujratul roninnya apa? Hujratul roninnya banyak dalam tubuh kita. Pertama, hanjaroh, hanjaroh itu kerongkongan, kemudian masuk ke tajwif halki, ke rongga tenggorokan, kemudian ada yang masuk ke tajwif anfi, ada yang masuk ke tajwif fami. Nah, ini prosesnya. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang masuk ke tajwif anfi, yang masuk ke rongga hidung. Nah, proses terjadinya suara yang masuk ke dalam rongga hidung ini itu disebabkan karena anak lidah atau al-lahat itu tankhafid, turun tankhafid, sehingga menyebabkan yamurul hawa min tariqil anfi, sehingga aliran karena si lahatnya tadi itu turun, akhirnya saluran ke hidung terbuka. Nah, secara otomatis kalau saluran hidung terbuka, kemudian lahat itu turun, secara otomatis di sini disebutkan bahwa summa tankhafidhu al-hanak al-jabin ilal asfal. Langit-langit mulut ini turun juga, sehingga secara otomatis rongga mulut itu akan tertutup, sehingga yang terbuka hanya rongga hidung. Nah, inilah proses terjadinya suara as-saut al-anfiyah. Kemudian hatta idamarul hawa bitajwifil fami yajidu tariqan wasi'an maftuhan ibra tajwifil anfi fayakhruju minhu wal aswatu al-anfiyah fil Qur'an al-Karim tatakawwanu minal mim wan nun. Nah, dalam konteksnya bahasa Arab itu suara anfiyah atau suara hidung itu ada pada huruf mim dan huruf nun. Nah, penyebutan huruf mim dan huruf nun itu memang nggak boleh melalui tajwif fam, nggak boleh melalui rongga mulut, harus secara murni melalui tajwif al-anfi, melalui rongga hidung. Murni lewat rongga hidung, karena langit-langitnya turun dan lahatnya juga ikut turun. Nah, dalam kasus bahasa yang lain, coba kita na'tu ila asyashah ataliyah.
susah taliyah. Nah, fi halatai mim fi halatai mim wan nun wal aswat al anfiyah bisyaklin am. Nah, dalam konteks mim dan nun atau dalam suara anfiyah secara umum, artinya ada suara anfiyah selain mim dan nun. Nah, kalau dalam pembahasannya bahasa Arab mungkin hanya mim dan nun. Mungkin dalam bahasa lain ada beberapa pengucapan yang harus melalui hidung. Contohnya kalau dalam bahasa kita eng dan eng. Eng. Nah, itu lewat hidung. Nah, jadi kalau kita sekarang ini membahas aswat dalam konteks bahasa Arab, maka cuma ada mim dan nun. Tapi di sini dikatakan wal aswat al anfiyah bisyaklin am, artinya masih ada lain lagi selain mim dan nun. Nah, yajibu sebentar ini ketutupan. Yajibu iglaq al-fam bi ihkamin syadid. Nah, proses penyebutan huruf anfiyah ini mewajibkan tertutupnya fam, tutupnya mulut atau rongga mulut bi ihkamin syadidin, dengan sebenar-benarnya penutupan, dengan keras ditutup. Jadi benar-benar murni melalui tajwif al-anfi. Kemudian faida fataha tasrabul hawa min tariqil fam ma'a khuruji juz'il baqi min tariqil anfi wa yusamma hadan naw' min al aswati bil aswati al famwiyah li'anna hawa'uha yakhruju min tariqai al anfi wal fami fi waqtin wahid. Nah, apabila terbuka sedikit celah hawa udara yang keluar dari mulut bersamaan dengan keluarnya udara di rongga hidung, maka hal ini enggak disebut dengan saut anfiyah lagi, tapi disebut dengan al-aswat al-famwiyah. Kenapa? Dikarenakan li'anna hawa ahu yakhruju min tariqai, karena udaranya keluar dari dua jalan, yaitu al-anfu wal famu fi waqtin wahid, keluar dari mulut juga dari hidung dalam waktu yang bersamaan. Maka penyebutan huruf anfiyah itu harus murni, di prosesnya itu dilakukan melalui saluran hidung. Nah, innahu sayatimmu farzul hawa'i ba'da mururihi ibra hanjarah tajwiful anfi atau tajwiful fami. Fa amma alladhi yakhruju min khilali tajwifil anfi fayusamma bisawt anfiyah, wa amma alladhi yakhruju min khilali at-tajwif al-fami fayusamma bi as-sawt al-famwiyah. Fa amma alladhi yakhruju min tajwib al-anfi wal fami fa yusamma bi at-tajwid bi as-sawt al-famwiyah, wa hadha akhiru taqdimi wa akhiru ma'qul. Summa insyaallah saya taqdim saya istamir ila akhina Didin Faqihuddin rubama ba'da taqdimi an hadha fa ala al-mutaqaddim ats-tsaniyah fa alaihi falyatafaddal mashkura.